Nah, ini kan yang berdiri sifat 7. Coba latihan kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu diri kita yang 7 itu. Jangan tengok ini. Itulah makna tadi. Hakikat niat itu menyatakan kalau Allah yang nyata kudrat, iradat itu ini dia kudrat, iradat itu. Ilmu, hayat sama basar itu ini. Jadi kalau mau melihat Allah, melihat sifat Allah, nggak usah pola ini, memang inilah dia. Paham? Takbir. Si 7 itu yang bekerja ini. Allahu Akbar. Si 7 itu juga. Begitu kita taruh tangan, kudrat, iradat, ilmu, dia yang 7 itu. Ketika kita nanti membaca pun yang 7 itu juga. Coba kawan-kawan pandang yang 7 itu berbuat. Ada yang bisa begitu, alhamdulillah. Tapi saya yakin pasti bisa. Kalau sudah pernah dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, doa saya buat kita semua, semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mulia kita di dunia ini, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat. Berselawat kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kita 2 minggu yang lalu kita kembali kemarin membahas tentang Nur Muhammad. Kesimpulannya adalah yang mula-mula dijadikan Allah itu adalah Nur Nabi Yuka. Nur Muhammad mula-mula yang dijadikan Allah. Kemudian dari Nur Muhammad itu dijadikan Allah dari zat Allah. Kemudian alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Dalam satu hadis dikatakan laulaka, kata Rasulullah, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alam ini diciptakan Allah karena Nur Muhammad itu. Ya, itu bagian dari kajian kita yang lalu. Kemudian yang mana dikatakan Nur Muhammad itulah dia ruh yang ditiupkan Allah kepada diri kita. Dan kalau itu masuk ke jasad, dia menjadi sifat ma'ani,
sifat yang 7 itu, dan dari 7 itu sifat hayat itu itulah Nur Muhammad. Jadi di diri kita ini Nur Muhammad itu ada. Jadi tinggal lagi bagaimana kita menyadari bahwa Nur Muhammad itu ada pada diri kita. Itu kajian kita 2 minggu yang lalu. Sampai situ ada pertanyaan yang muncul? Gak ada. Berarti udah paham ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita membahas lagi hal yang paling pokok. Yang judul kajian kita adalah hakikat sholat atau sholat secara hakikat. Kedudukan sholat itu sangat banyak sekali ya. Ada sholat itu dikatakan sebagai tiang agama, kemudian ada juga mengatakan bahwa sholat itulah awal mula nanti yang dihisab oleh Allah. Itu kedudukan sholat. Kalau ibadah kita katanya sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita pun baik. Kalau ibadah kita rusak, sholat kita rusak, maka amal ibadah pun akan rusak. Dan ada juga mengatakan kedudukan sholat itu sebagai penolong, ya, sebagai penolong ketika kita dalam musibah, maka dengan sholat kita bisa mendapat pertolongan dari Allah. Dan banyak lagi kedudukan sholat itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal sholat itu diawali dengan azan, ya, azan. Ketika pada lafaz hayya 'ala sholah, kita pun menjawab dengan jawaban la haula wala quwwata illa billah. Di sana kita sudah memainkan kajian tauhid yang kita pelajari. Ya. Ketika hayya 'ala sholah, semua orang menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ada pengakuan kita kalau kita ini lemah, kalau kita ini tiada. Kemudian kita pun melangkahkan kaki ke masjid. Di masjid itu ada batas suci. Batas suci ya. Kadang batas suci itu kena nggak bisa sandal naik ke keramik gitu. Itu secara syariat, secara hakikat batas suci itu jangan lagi dibawa masuk keakuan diri. Nah, makanya itu ketika kita masuk ke dalam masjid, kita berdiri dulu lah. Katakan di pintu apa ini kita berdiri. Ya, kita bacalah doa masuk masjid. Allahumma abta abwaba rahmah. Nah, ketika kita memasuki batas suci itu, seyogianya betul-betul kita tidak melihat keakuan lagi, tapi lihatlah diri yang tidak punya tulang itu. Itulah disikutrat dan itulah yang dibawa masuk. Kemudian ada qomat.
Kalau azan menandakan masuk waktu sholat, kalau qomat itu alamat sholat itu segera dilaksanakan. Nah, gitu dia. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu fikih rukun sholat itu ada 13. Mulai dari berdiri betul, ya, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kemudian rukun 13 itu dibagi 3. Ada rukun qauli. Qauli itu ucapan, bacaan. Ya, di situ ada surah Fatihah. Saya nggak tahu kawan-kawan udah pernah nggak menanyakan bacaan Fatihah kita betul atau tidak kepada orang yang kita anggap bisa memberikan penilaian. Kenapa? Karena ada 7 nama setan di Fatihah itu. Nanti kalau mau misalnya mau dicari itu di dalam kitab Sirajul Huda atau di dalam kitab Miftahul Jannah, ya kan? Karena ini terkait Fatihah ini rukun, salah membacanya salah rukun. Jadi setidaknya memang kita tanyakanlah sama yang pandai dengan serius, coba minta tolong simak bacaan Fatihah saya gitu, ya kan? Nah, itu tadi ada 7 nama setan di situ. Misalnya gini, membaca alhamdulillah itu selaras. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu selaras. Jangan sampai ada kata begini alhamdulillah di komanya dulil itu. Dulil itu nama setan itu. Dan si dulil ini hari piketnya hari Minggu, ya kan, hari Minggu, dan dia itu suka mengganggu. Nah, makanya kalau misalnya pergi berobat gitu kan, ditanya tabibnya, hari apa kau sakit gitu misalnya kan. Maksud dia ke situ itu. Atau gini, ada dipanggil dia ngobatin orang kesurupan misalnya, ya dia, wah, hari apa ini gitu, kira-kira gitu, hari Minggu. Maka setan itu si dulil tadi yang bekerja. Maka untuk penyembuhannya dengan Fatihah itu juga alhamdulillah. Hirab, alhamdulillah hirab, nah gitu dia meloncat. Agak ditegaskannya lafaz hirabnya itu tadi, iya kan? Nah, ini akhirnya bukan memuji Allah, tapi dia bisa memuji setan. Alhamdulillah hirab. Nah, saya pun dilupakan Tuhan ini. Ada 7 di situ. Makanya perlu Fatihah kita itu diperdengarkan. Nah, karena itu rukun sholat.
Kalau jadi imam kita nggak ada imam maghrib, suruh orang imam awak, Fatihah itu dibaca, habis itu ruku, boleh. Gak usah baca ayat lagi. Mana tahu darurat ya kan? Gak usah takut, jangan kayak cerita itu. Gak pernah imam disuruh imam, dia nolak, tapi dipaksa-paksa, dorong-dorong. Akhirnya dia imam. Cuma imamnya dendam, gitu sujud, kan pada sujud semua. Diam-diam diangkatnya kepalanya, tengok udah pada sujud, cabut dia, tinggalkannya cuma. Itu yang nyuruh dia itu Pak Haji pula itu. Lama kali sujud ini pikirnya. Terakhir diangkat di kepalanya itu. Pak Haji ini pun kurang kerjaan. Masa pakai mic dan bila maju dia ke depan diam-diam. Woi, kata dia gitu. Bayangkan bahwa apalah jemaah ketika dia bilang woi gitu, Jib, semua pada ngangkat kepala gitu. Kan kayak ikan lumba-lumba itu. Ada apa kata orang gitu, imam kita hilang. Iya kan. Wah, dicari sampai kamar mandi, ke atas loteng pun dicari. Dia bukan bersembunyi, dia pulang ke rumah. Jadi jangan nggak sampai begitu ya. Baca Fatihah saja, karena itu yang rukun. Kalau baca ayat itu, ya itu sunat, nggak dibaca pun nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi rukun qauli itu terkait dengan bacaan. Memang bagus itu. Dibuka lagi buku tuntunan sholat itu, bacaan kita udah cocok belum? Ya kan? Anda berputar-putar di situ saja, ya kan? Coba dulu saya sekali baca diulang gitu kan? Jangan nanti ada kuis, coba baca doa kunut 1 juta gitu. Nggak berani dia, karena dia sholat orang pakai kunut, nggak hafal gitu kan, dia itu.